Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, kita akan membahas seluruh alur cerita dari anime Spy Classroom episode kedua. Sebelum masuk ke pembahasan, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman agar admin tambah semangat dalam membuat konten. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, so let's go. Di awal kita diperlihatkan lanjutan episode sebelumnya, yang mana setelah Klaus meminta para gadis untuk mengalahkannya, di sini awalnya mereka akan melakukan penyerangan secara langsung tanpa menyusun sebuah rencana, karena mereka yakin dengan jumlah 7 orang, mereka pasti bisa dengan mudah mengalahkan Klaus. Namun nyatanya karena Klaus adalah mata-mata profesional, ia pun berhasil mengalahkan para gadis sampai tidak berdaya. Dan sejak saat itu mereka pun mulai menyusun berbagai rencana untuk mengalahkan Klaus agar nantinya keahlian mereka sebagai seorang mata-mata bisa lebih terasah. Namun meskipun mereka telah melakukan berbagai cara untuk mengalahkan Klaus, seperti menyelinap masuk ke kamar Klaus, menjebaknya dari atas gedung, bahkan sampai berusaha melakukan pengalihan ketika Klaus sedang mandi, mereka sama sekali tidak bisa menandingi Klaus. Lalu ketika Klaus sedang pergi keluar, di sini awalnya si Billy sudah merasa putus asa karena sudah 13 kali mereka melakukan berbagai cara untuk mengalahkan Klaus. Namun mereka tetap tidak bisa menemukan kelemahan dari gurunya tersebut. Meski dirasa Klaus tidak memiliki sebuah kelemahan, di sini Lily yakin pasti ada sesuatu yang membuat Klaus bertahan sampai saat ini. Hal ini dikarenakan ketika Lily berada di ruangan Klaus sebelumnya, ia sempat melihat tulisan keluarga pada lukisan Klaus. Lalu saat ini Lily pun berencana menyusun rencana baru sebelum Klaus kembali ke sana. Namun di saat yang sama, sepertinya keberadaan para gadis di gedung tersebut sebenarnya diawasi oleh seseorang, yang mana bisa kita lihat terdapat seorang pria yang mencatat seluruh percakapan dari para gadis lewat penyadap yang disembunyikan di sana. Lalu di sisi lain kita diperlihatkan Klaus yang sedang menemui atasannya untuk membahas mengenai misi mustahil tersebut. Selain itu, di sini sang atasan menyarankan kepada Klaus untuk bersikap lebih perhatian kepada para gadis, karena saat ini satu-satunya orang yang bisa ia andalkan hanyalah Klaus seorang. Dan tak lama setelah itu, sesampainya Klaus di rumah, di sini Klaus ingin memberikan info kepada para gadis mengenai misi yang akan dijalankan mereka ke depan. Dan setelah mereka semua berkumpul, Klaus pun mengungkapkan kepada mereka bahwa misi mustahil tersebut sebelumnya pernah dijalankan oleh kelompok mata-mata nomor 1 di negara tersebut, yakni Republik Tin bernama Homura. Dan Klaus sendiri merupakan salah satu bagian dari kelompok Homura tersebut. Namun sayangnya dalam misi yang dijalankan kelompok Homura, tidak ada satupun dari mereka yang tersisa kecuali Klaus. Yang mana kala itu Klaus sedang menjalankan sebuah misi terpisah dari rekan-rekannya atas perintah dari gurunya. Seketika itu para gadis pun dibuat terkejut dengan pernyataan Klaus, terutama sebuah kenyataan bahwa mereka yang berisi murid-murid gagal harus menggantikan misi yang bahkan mata-mata kelas atas pun harus gugur saat menjalankan misi tersebut. Dan di sini Klaus pun mempersilahkan kepada para gadis jika ada yang ingin mengundurkan diri, karena selain misi tersebut adalah sebagai bentuk balas dendam atas kematian dari rekan-rekan Klaus, nantinya misi tersebut juga akan mempertaruhkan nyawa dari para gadis. Namun di sini sepertinya para gadis sudah siap akan konsekuensi tersebut, karena setelah mereka menyelidiki tentang latar belakang Klaus, mereka pun menyadari bahwa meskipun Klaus adalah pribadi yang agak kaku, namun sebenarnya Klaus sendiri merupakan orang yang sangat peduli terhadap rekan-rekan timnya. Dan setelah mengetahui kepergian rekan-rekan dari Klaus, saat ini mereka pun memutuskan untuk ikut bersama Klaus, dan mereka akan ikut membantu memikul beban Klaus sebagai seorang mata-mata. Seketika itu Klaus yang melihat keteguhan para gadis, saat ini ia pun bertekad melatih para gadis agar mereka bisa siap dalam menjalankan misi mustahil tersebut. Waktu misi mustahil pun telah tiba. Di sini sepertinya Klaus telah menyiapkan para gadis agar mereka bisa menjalankan misi mustahil tersebut. Dan untuk menjalankan misi tersebut, di sini Klaus telah membagi mereka menjadi beberapa tim. Yang pertama ada tim pelaksana yang berisi Lily, Sibila, dan juga Monica, yang mana mereka akan melakukan tugas langsung di lapangan seperti mengambil barang dan lain-lain. Dan selanjutnya ada tim intel yang berisi Grit dan juga Thea, yang mana mereka akan bertugas mencari informasi yang nantinya akan mereka sampaikan kepada tim pelaksana. Lalu yang terakhir ada tim khusus yang berisikan Sarah dan juga Annette, yang mana tugas mereka adalah mensupport tim yang lain seperti menyampaikan pesan dan lain-lain. Lalu sedangkan untuk Klaus sendiri, saat ini ia akan menjalankan misinya secara mandiri sebagai seorang mata-mata profesional.
Beberapa waktu pun berlalu. Saat ini kita diperlihatkan tim pelaksana yang baru saja mendapatkan info dari tim Intel, yang mana mereka harus menghubungi sang juru kunci dari informasi yang telah didapat oleh tim Intel. Dan di sini Monica lah yang akan menjalankan misi tersebut, karena sebenarnya Monica merupakan gadis paling berbakat sebagai seorang mata-mata dari ketujuh teman-temannya yang lain. Lalu di saat yang sama, saat ini Lily dan Sibila pun pergi keluar untuk mencuri sebuah dompet dari seorang bandar narkoba, yang mana kemungkinan isi dari dompet tersebut berkaitan langsung dengan misi yang mereka jalankan. Dan selain itu, ternyata berkat latihan yang dilakukan Sibila, akhirnya ia bisa mengambil dompet tersebut secara diam-diam seperti yang dilakukan oleh Klaus dulu. Namun tak lama setelah itu, tiba-tiba mereka dihampiri dua polisi setempat, yang mana saat ini barang-barang mereka akan dilakukan pengecekan karena mereka dianggap sebagai seorang pendatang. Seketika itu mereka pun langsung panik karena Sibila membawa dompet dari bandar narkoba tadi. Dan di sini awalnya Lily berniat untuk memberikan obat bius pada polisi tersebut. Namun saat setelah dua polisi itu melakukan pengecekan, ternyata polisi tersebut tidak menemukan hal yang mencurigakan dari mereka. Karena sebenarnya saat mereka sedang diperiksa tadi, tiba-tiba Klaus datang dan mengambil dompet tersebut secara diam-diam. Sehingga saat ini mereka pun menjadi lebih tenang karena mereka tidak akan berurusan dengan pihak keamanan musuh. Dan di saat yang sama, di sini kita diperlihatkan Monica yang telah berada di tempat lokasi tim Intel karena ia baru saja mengambil foto-foto mengenai lokasi yang nantinya akan mereka tuju. Lalu beberapa waktu kemudian, di sini Creed pun datang ke tempat Klaus untuk menyampaikan info yang ia dapat kepada Klaus. Selain itu, di sini Klaus juga menunjukkan kepada Creed tentang info rahasia tentara kekaisaran yang ia peroleh seorang diri. Lalu sebelum Creed pergi, di sini Creed menyampaikan pesan dari Lily kepada Klaus bahwa mereka akan melakukan pesta kecil-kecilan untuk beristirahat sejenak, dan Lily juga meminta kepada Klaus untuk ikut datang bersama mereka. Klaus yang menyadari bahwa misi ini adalah misi pertama bagi mereka. Seketika itu Klaus pun memperbolehkan mereka untuk berpesta sejenak. Malam pun tiba. Saat ini para gadis sedang melakukan pesta bersama untuk menghilangkan rasa penat mereka sejenak semenjak misi mustahil tersebut berlangsung. Namun yang membuat mereka merasa cukup kecewa karena saat ini Klaus belum kunjung datang ke acara mereka. Sebab ternyata saat ini ia hanya sedang mengawasi mereka dari arah kejauhan. Dan tak lama kemudian setelah para gadis tertidur, ia pun datang ke sana dan meninggalkan sebuah pesan kepada mereka yang berisikan sebuah tugas baru, yakni mereka akan langsung ditugaskan untuk mengambil kembali sampel senjata biologis yang bernama Abisdol dari laboratorium Andy. Yang mana setelah pasca peperangan, Republik Teen diam-diam tetap mengolah senjata biologis tersebut. Dan tiba-tiba saat ini sampel tersebut telah dicuri oleh mata-mata dari Kekaisaran Galgard. Lalu sedangkan untuk Klaus, saat ini ia akan melakukan misi lain yang berbeda dari para gadis. Oke, untuk pembahasan anime Spy Classroom episode kedua cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.